Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat haid wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa. Setelah selesai haid pun, wanita muslimah perlu bersuci dengan melakukan mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Fatimah binti Abu Hubaish, apabila mulai datang haid, hendaklah kamu meninggalkan sholat, dan apabila ia telah berhenti, maka hendaklah kamu mandi dan mengerjakan sholat. Sahabat beriman, mandi wajib setelah haid memiliki tata cara khusus yang berbeda dengan mandi biasa. Tontonlah video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan juga share sebanyak-banyaknya, dan aktifkan selalu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan hal-hal terbaru yang kami update dalam channel ini. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar. Mari kita sama-sama aminkan. Semoga apapun hajat kita dan apapun yang sedang kita usahakan dapat segera terwujud. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam melakukan mandi wajib setelah haid. Yang pertama, membaca niat. Niat mandi wajib setelah haid yang dapat diamalkan oleh kaum muslimah adalah sebagai berikut. Nawaitul gusla li raf'i hadasil haidi lillahi ta'ala. Nawaitul gusla li raf'i hadasil haidi lillahi ta'ala, yang artinya saya berniat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Yang keempat, berwudu sebagaimana hendak sholat. Dan yang kelima, memasukkan jari-jari yang dibasahi air ke pangkal rambut. Dan yang keenam, menyiram kepala sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan mandi seperti biasa. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Nabi SAW apabila mandi junub,
maka beliau memulai dengan mencuci kedua tangan, lalu menuangkan air dengan tangan kanan hingga ke tangan kirinya dan mencuci kemaluannya. Kemudian berwudu seperti halnya ketika hendak sholat, lalu mengambil air dan menyiramkannya kepada jari jemarinya ke dalam urat rambut hingga bila air terasa membasahi kulit, maka beliau pun meraupkan kedua telapak tangan lagi, lalu disiramkan ke atas kepalanya sebanyak 3 kali. Setelah itu beliau menuangkan atau menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara mandi wajib bagi perempuan sebenarnya sama dengan cara mandi yang dilakukan laki-laki. Akan tetapi, perempuan tidak wajib menguraikan ikat rambutnya. Hal itu berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikatan rambutku sangat kuat. Apakah aku harus menguraikannya jika hendak mandi junub? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, cukuplah engkau menuangkan air ke atasnya sebanyak 3 kali. Setelah itu, hendaklah engkau menyiramkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan demikian, berarti engkau telah bersuci. Hadis riwayat Ahmad, Imam Muslim, dan At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang perempuan yang mandi wajib setelah haid juga disunahkan agar mengambil sedikit kapas dan benda lainnya. Kemudian kapas tersebut diberi minyak wangi atau kasturi. Setelah itu, kapas tersebut digosokkan pada bekas darah agar tempat tersebut menjadi harum dan hilang dari bau darah. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Syakal radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mandi haid. Maka beliau bersabda, hendaklah salah seorang dari kamu menyiapkan air dari perasan daun bidara, lalu bersucilah dengannya secara sempurna. Kemudian dia menuangkan air di atas kepalanya, lalu menggosok-gosokkannya dengan kuat sehingga membasahi akar-akar rambut. Setelah itu menuangkan air lalu menyiramkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian hendaklah ia mengambil sepotong kain atau kapas yang telah dibubuhi minyak wangi, lalu bersihkanlah dengannya. Maka Asma bertanya, bagaimana wanita membersihkan dengan kapas itu? Beliau bersabda, Maha suci Allah, bersihkanlah dengannya. Jawab Nabi. Aisyah kemudian menjelaskan kepada Asma, yaitu bersihkanlah bekas darah itu dengannya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara sunnah yang juga dapat menyebabkan mandi wajib menjadi sempurna menurut 4 mazhab, yaitu yang pertama, mendahulukan membasahi kedua tangan, kemaluan, dan membuang najis jika memang ada pada tubuh. Yang kedua, berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang ketiga, hendaklah meneliti setiap lipatan pada tubuh dengan cara mengambil air dengan tangan, kemudian mengusapkannya ke bagian tubuh yang berlipat, seperti kedua telinga, lipatan perut, dan dalam pusar. Yang keempat, menuangkan air ke atas kepala dan menggosokkannya. Yang kelima, menuangkan air ke seluruh bagian tubuh sebanyak 3 kali dan memulainya pada bagian tubuh sebelah kanan, kemudian diikuti dengan bagian sebelah kiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah di antara tata cara melaksanakan mandi wajib setelah haid bagi perempuan.
Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.